Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Baria? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini saya dalam keadaan baik, Pak Akbar. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira Bu pada siang ini Bu, apa ini yang mau kita bahas nih Bu? Begini Pak Akbar, saya Ya di gimana Bu? sekolah mengajar mata pelajaran ekonomi. Ya, Pak Mustofa, Di sini, Pak Mustofa belum di merekam, Pak. sini Pak saya Mustofa, sering merasa rekam dulu. kecewa dengan murid-murid saya. Karena pada saat saya mengajar, ada beberapa siswa yang masih mengobrol dan tidak memperhatikan materi yang saya ajarkan. Oke Bu ya. Begitu ceritanya Bu Iya, ya. sudah Pak Mustofa, udah Dari cerita merekam sekarang. tersebut Bu, Berarti mulai aja baru. apa sih tujuan Ibu untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Begini Pak Akbar, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi siswa saya. Baik, dari ingin menyenangkan itu Bu. Kira-kira Bu, dari segi tujuan tersebut, seperti menyenangkan tersebut Bu, kira-kira apa Bu yang sudah Ibu lakukan Bu? Saya sudah mencoba berbagai metode Pak Akbar dalam pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Kira-kira Bu, apa itu Bu? Strategi apa itu? Di sini saya masih kesulitan untuk menghadapi siswa yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Oke. Kalau dari itu tadi yang Ibu ceritakan, susah mengendalikan anak untuk dalam suasana lingkungan, Bu ya? Iya Pak Akbar, benar sekali. Ya, yang di sini langkah yang pernah diterapkan dulu itu apa Bu? Biar anak itu tidak ribut yang seperti Ibu katakan tadi. Saya pernah mengajak mereka berbicara, sharing, mencari penyebab apa yang menyebabkan mereka tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Saya sudah mencoba beberapa metode dalam mengajar, dengan bermain game, dengan melihat video, dan lain sebagainya. Itu sudah bagus sekali Bu ya, sudah menarik. Mungkin dari kegiatan Ibu tersebut adakah Bu tantangan sehingga ini menjadi yang perhatian Ibu kayak itu Bu? Ya, tantangan saya di sini dalam menghadapi siswa untuk mengendalikan kelas itu sulitnya menemukan metode cara pembelajaran apa yang cocok, yang sesuai untuk mereka. Oke. Di situ Bu ya tantangannya Bu ya. Kalau dari segi tantangan tentunya Bu ya kita pasti ada yang kita butuhkan Bu untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa Bu yang dibutuhkan untuk agar mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi Bu? Untuk mencapai tujuan ini saya butuh strategi Pak Akbar. Strategi bagaimana saya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi butuh strategi Bu ya. Iya. Untuk kita lebih lanjut lagi Bu, baiklah. Kalau menurut Ibu strategi apa Bu biar bisa mengendalikan murid yang suka bicara saat pembelajaran itu Bu? Menurut Ibu apa? Menurut saya strategi yang saya bisa lakukan yaitu dengan merubah metode mengajar tadi, mencari metode-metode yang lebih menarik, lebih disenangi oleh siswa, memberikan penguatan positif untuk siswa yang aktif, yang tidak ribut pada saat pembelajaran, sehingga yang lain bisa mencontohnya. Oke, luar biasa Bu ya strateginya Bu ya. Kalau dari strategi ini Bu, kira-kira skala yang Ibu harapkan ini berapa Bu? Untuk strategi yang saya lakukan ini, saya berharap bisa mencapai skala 8 Pak Akbar. Oke, skala 8 Bu ya. Kalau berarti ada peningkatannya berapa Bu dari skala sebelumnya? Iya. Kalau sebelumnya skala yang saya lihat itu berada di 4 dan 5. Saya mengharapkan skalanya itu bisa berubah menjadi skala 8 agar lebih baik lagi. Oke,
Oke, kalau kita lihat dari skala 8 tadi Bu ya, berarti itu adalah puncak mencapai tujuan tadi Bu ya. Nah, kalau misalnya ada kriteria misalnya Bu ya, dari yang sebelumnya kriterianya apa Bu? Sehingga bisa nanti kegiatannya itu peningkatannya itu seperti apa kayak itu Bu? Untuk mendapatkan skala 8 tadi, saya berharap peningkatannya siswa itu bisa paham dengan materi, bisa senang dengan pembelajaran yang saya berikan, bisa menerima dengan baik, ada respon dari mereka, saya mendapatkan umpan balik dari pembelajaran dan metode-metode yang saya gunakan. Oke, Bu ya, berarti kegiatan strategi Bu itu membuat murid agar tidak bosan Bu ya. Iya, benar sekali. Oke. Kalau dari segi itu Bu ya, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid Bu ya, yang tidak berbicara ataupun yang berbicara sehingga kondusif kelasnya Bu ya. Kira-kira nih dari strategi Ibu tadi, kira-kira kapan nih Bu? Dari strategi ini rencananya akan segera saya lakukan Pak Akbar. Kalau bisa minggu-minggu ini saya akan mulai mencoba menerapkan strategi tersebut. Karena apabila lebih cepat akan lebih baik untuk dampaknya ke siswa. Oke, bagus sekali Bu ya. Memang harus dilakukan sehingga nanti ada prosesnya terlihat dari skala berapa Bu ya. Oke Bu, kalau dari segi penerapan tadi yang akan dilaksanakan Bu, apa sih yang membuat Ibu yakin bahwasannya strategi Ibu itu akan meningkatkan dari skala sebelumnya kayak itu Bu? Saya yakin strategi ini dapat berhasil karena apabila kita melakukannya bersungguh-sungguh bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru dan juga siswa. Ini akan coba saya komunikasikan dan saya bicarakan bersama-sama. Luar biasa Bu ya, perlunya kerjasama tadi Bu ya. Dari kerjasama tersebut, dari rasa percaya diri Bu tadi nih Bu ya, kira-kira Bu komitmen apa Bu yang Ibu tanamkan sehingga pengen sekali skala itu harus tercapai kayak gitu Bu? Komitmen yang saya tanamkan adalah rasa optimis. Saya yakin pada dasarnya murid-murid itu memiliki keunikan tersendiri sehingga mereka gaya belajarnya itu berbeda-beda. Mereka menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Saya akan mencoba metode yang yang menarik buat mereka, yang bisa menyenangkan bagi mereka saat belajar. Biasa Bu ya, itu yang harapan Ibu ya Bu untuk mencapai agar kondisi kelas menjadi kondusif Bu ya. Kalau dari yang Ibu terangkan tadi Bu, kira-kira Bu, Ibu sudah menentukan belum Bu apa yang akan Ibu lakukan nanti kayak itu Bu? Mungkin Ya, bisa dispesifikasi Bu. Baik, saya akan mencoba pertama-tama itu Pak Akbar dengan melakukan pendekatan kepada siswa. Ya. Apabila pendekatan sudah saya lakukan, saya bisa menemukan apa penyebab dari tindakan mereka. Apabila penyebab itu sudah saya temukan, saya akan memilih metode mengajar yang sesuai untuk mereka. Dan melakukan penguatan. Tapi sebelumnya saya akan berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan peserta didik untuk membicarakan masalah ini. Biasa sekali Bu ya. Inilah Bu ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan Bu ya. Yakin Bu ya, ini sih luar biasa sekali Bu ya. Kalau dari komunikasi, iya betul, iya. Mungkin Ibu bisa menerapkan. Iya, bisa didapat nilai ya. Berjalan, saya berharap nanti ketika kita kembali lagi sharing, kita sudah mendapatkan evaluasinya kayak gitu ya. Iya Pak Akbar, saya juga sangat berterima kasih atas obrolan hari ini. Dari obrolan kita, saya bisa menemukan strategi, langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depan. Oke Bu ya, ini itu saja Bu ya. Kita pastikan Bu ya. Saya akhiri Bu ya. Boleh Bu ya? Iya Pak. Oke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Akbar, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Maria sehat. Bagaimana kabar Ibu Maria juga nih? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat dan baik pada sore hari ini. Ya Bu. Ya, pada Ini, Bu, pertemuan di sini saya apa Pak Akbar? ya maksudnya di sini juga saya ingin sharing-sharing Bu dengan Ibu kayak itu Bu. Ya, apa yang kira-kira menjadi masalah yang akan kita bahas pada sharing kita sore ini? Iya Bu, gini Bu, saya mau ceritakan sedikit Bu ya. Saya kan ngajar di SMP nih Bu. Ya. Di SMP ini tentunya waktu di 2000 ini masih berkelanjutan ternyata Bu ya, dari COVID Bu ya. Setelah COVID kan kita sudah masuk kembali tatap muka. Di sini kurangnya murid-murid kita tuh perihal literasi Bu. Jadi saya merasa anak-anak ini kalau dari segi literasinya itu, membacanya itu kurang kayak gitu Bu. Jadi ketika diberikan soal tentang cerita, mereka itu asal-asalan kadang menjawab kayak gitu Bu. Oh, baik Pak Akbar, begitu jadi ceritanya. Kalau begitu, dari permasalahan literasi tadi, apa tujuan yang ingin Bapak tingkatkan dalam literasi tersebut? Ya, tujuannya sebenarnya Bu yang ingin saya tingkatkan itu adalah bagaimana murid saya itu bisa mengembangkan dari mereka itu memiliki wawasan dari membaca Bu. Kan membaca tidak mesti dari buku, banyak referensi-referensi lain. Seperti kan tentunya kita lihat murid kita ini hobi sekali mainkan HP kayak itu Bu ya. Iya, Nah, itu yang harapan saya itu kepengen sekali mereka tuh bukan sekedar hanya main, tapi mencari ilmu juga, wawasan, edukasi mereka kayak gitu Bu. Sehingga ketika di sekolah pembelajaran mereka memiliki wawasan yang banyak kayak gitu Bu. Benar sekali Pak Akbar, memang kita sudah melihat sendiri bahwa di sekolah itu anak-anak itu memang lebih tertarik ke HP atau gadget. Iya. Nah, dari permasalahan gadget tadi Pak Akbar, di sini yang ingin ditingkatkan literasi. Kira-kira dari tujuan tersebut, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk meningkatkan literasi siswa? Langkah yang akan saya lakukan itu Bu, yang mana saya itu pengennya sebelum pas ketika masuk saya memberikan kayak LKS Bu ya, LKPD Bu ya, yang berupa cerita, tapi kayaknya mau saya karena sesuai dengan anak zaman sekarang ini kan Gen Z Bu ya. Jadi saya pengen membuat cerita itu berbentuk cerpen kayak gitu Bu. Jadi mereka akan tertarik dengan gambar, sehingga dengan tertarik dengan gambar tersebut ada minat mereka untuk membaca kayak gitu Bu. Itu langkah strategi yang akan dilakukan Bu. Iya, bagus sekali Pak Akbar dari strategi yang sudah Bapak uraikan. Kegiatan yang dilaksanakan sudah tepat, walaupun mungkin beberapa murid belum sempat untuk membuatnya mungkin Pak Akbar ya, tidak semua yang bisa membuat. Ya. Kira-kira nih Pak Akbar, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai kegiatan itu? Yang menjadi tantangan bagi saya itu yang tadi Bu, yang saya bincangkan tadi. Kadang anak ini ketika kita buat tugas nih, kayak tadi kan ada beberapa yang mungkin belum melaksanakan. Misalnya seperti kalau kemarin tuh saya cuman nyuruh anak tuh baca dulu sebelum belajar. Biasanya kan ketika pulangnya saya minta untuk mereka membuat kayak PPT, membuat mereka kayak makalah kayak itu Bu ya. Nah, tantangannya itu kadang anak-anak ini atau murid ini itu ketika sudah pulang itu Bu ya, mereka itu tidak fokus ke tugas kayak gitu Bu. Fokusnya mungkin ke HP, ke game. Saya tuh ngerasa apakah tugas saya berikan ini kurang menarik atau membosankan. Itu Bu yang menjadi tantangan saya kayak itu Bu. Ya, berarti sudah sangat bagus sekali Pak ya. Selanjutnya dari tantangan ini, strategi apa yang akan Bapak coba untuk menghadapinya? Ya,
Karena yang saya lihat tadi dari tantangan tadi Bu ya, mungkin saya terlalu memaksakan mungkin Bu ya untuk harus membuat PPT, makalah, mungkin tidak sesuai dengan mereka, tidak nyaman buat mereka gitu kan. Pernah sekali saya buat kayak lembar kerja peserta didik itu berupa gambar, kayak cerpen kayak gitu Bu ya. Mereka ada daya tarik tersendiri. Jadi saya pengen buat strategi yang mananya tetap saya laksanakan LKPD dengan cerpen tersebut Bu ya. Terus juga saya meminta mereka mungkin tidak memaksakan, terserah mereka mau buat apa, yang penting bahan ceritaan yang nantinya saya punya rencana setiap hasil karya mereka itu saya suruh mereka itu menempelnya di kelas. Jadi teman-temannya nanti melihat tuh Bu, oh ini karya ini, tapi dengan konteksnya mungkin kita arahkan dengan materi apa kayak gitu Bu. Seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Akbar strategi yang Bapak lakukan, meminta siswa untuk membuat LKPD, nantinya akan dipajang di kelas sehingga bisa memotivasi yang lain Pak ya. Nah, kira-kira dari strategi yang sudah dilakukan, skala yang sudah Bapak dapatkan sekarang sudah berada di dalam skala berapa Pak? Dari 0 sampai 10? Ya, kalau dari 0 sampai 10 Bu ya, kalau yang sebelumnya itu saya merasa masih skala saya itu mungkin 4 kayak gitu Bu ya. Karena memang anak ini sangat susah sekali perihal literasi Bu ya di SMP Bu ya, khususnya di SMP di kelas 7 Bu ya. Apalagi kelas 7 ini masih rada-rada menjelang mandiri atau tidak kayak gitu Bu ya. Ada beberapa juga murid kami kayak gitu kan. Jadi itu kalau yang tadi yang saya bilang mungkin karena materi saya mungkin membosankan atau seperti kayak seolah-olah kita itu memaksakan harus PPT atau makalah gitu Bu ya, saya masih memberinya skala 4 Bu, karena masih berapa persen kayak itu anak yang memang tertarik untuk membuat, ada beberapa anak yang tidak tertarik. Tapi saya yakin setelah saya tadi Bu, yang saya pikir-pikir, kalau saya menggunakan strategi yang saya buat tadi kayak cerpen gitu Bu ya, cerpen terus ditempel, saya yakin Bu skalanya saya yakin 9 kayak gitu Bu. Itu harapan saya Bu, saya yakin bisa 9 kayak itu, anak akan berusaha membaca dengan tertarik tersebut. Halo. Mohon maaf Pak Akbar, saya tadi terjadi gangguan karena sinyal di sini buruk, hujan gerimis di tempat kami. Tapi kita bisa lanjutkan ya? Bisa Bu, masih. Ya, tadi kita sudah sampai di skala Pak ya. Ya, saya ulangi kembali Bu ya. Ya, saya sudah sempat mendengar tadi skalanya sudah berada di sekitar skala 8 Pak ya. 9 Bu, 9. Kalau sebelumnya dari 4-5 Pak ya. Iya. Ya, bagus sekali Pak Akbar, berarti sudah ada peningkatan. Selanjutnya kira-kira rencana ini akan terus dilakukan atau bagaimana Pak Akbar kelanjutannya? Oke, kalau untuk yang ini, untuk strategi yang baru ini Bu akan saya lakukan Bu, insya Allahnya itu, ini kan kita lagi ujian Bu ya, insya Allah nanti di semester kedua setelah ujian, insya Allah saya akan melaksanakan strategi tersebut Bu. Jadi nantinya memang prosesnya nanti setelah ujian, ketika masuk, prosesnya nanti ketika di semester 2 akan saya coba untuk strategi tadi Bu. Ya, bagus sekali Pak Akbar. Berdasarkan perbincangan kita sore hari ini, rencana Bapak sudah matang, strateginya sudah disusun Pak ya? Iya Bu. Sudah ada komitmen dari Bapak untuk melakukan semuanya. Iya Bu. Mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar, dapat terwujud sesuai dengan harapan Bapak. Amin ya Bu. Ya, sama-sama semoga kita bisa sukses, kita bisa sharing kembali di lain waktu untuk bisa memecahkan permasalahan kita. Ya Bu, terima kasih banyak Bu telah memberikan inspirasi, sharing sehingga tahu di mana kendala saya Bu. Kalau saya akan laksanakan strategi tadi Bu. Ya, saya juga mohon maaf tadi sinyalnya buruk, tapi alhamdulillah bisa masuk kembali.
Ya, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira dari percakapan kita sore ini, sharing-sharing kita ini, apa refleksi yang bisa Bapak sampaikan? Silahkan Pak Akbar. Oke, dari sharing kita tadi, berbagi tadi ya Bu ya, saya tertarik juga dengan obrolan tadi Bu ya. Sedikit kita tidak tegang, kita masih ikuti alurnya kayak gitu Bu ya, walaupun tadi juga sudah memasuki Tirta. Yang saya lihat dari percakapan ini, yang mana sudah fokus terhadap pertanyaannya, sudah menyimak dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan ataupun yang diinginkan itu sudah terlihat. Bahkan sudah menanyakan kapan akan dilaksanakan, dan aksi nyatanya itu sudah terlihat, komitmen dan tanggung jawabnya pun sudah terlihat kayak gitu Bu. Kalau dari menurut saya kayak itu Bu. Ya. Mungkin Ibu bisa merefleksikan diri juga Bu. Ya. Selanjutnya izinkan saya untuk merefleksikan hasil sharing kita sore hari ini. Saya sangat senang sekali Pak Akbar dengan sharing hari ini. Saya banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan masukan. Saya juga akan menerapkan literasi yang Bapak lakukan di sekolah Bapak. Kalau tadi masalah saya tentang kondisi kelas, nah saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga sudah melakukan rencana aksi. Mungkin minggu-minggu ini saya akan segera mencoba melakukannya. Dan komitmen saya ini akan saya lakukan secara berkelanjutan. Jadi menurut saya alur Tirta dalam proses coaching kita juga sudah terlaksana pada sore hari ini. Ada tujuan yang ingin saya capai, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan kita jalankan bersama. Sekali lagi saya sangat senang sekali banyak mendapatkan informasi. Betul ya. Jadi kita bisa saling berbagi itu Bu ya. Tadi bagaimana cara mengkondisikan kelas tadi, luar biasa sekali juga strategi Ibu tadi yang bisa nantinya membuat anak tidak bosan di kelas gitu Bu ya. Mungkin sama-sama nanti kita bisa terapkan dengan strategi kita tadi Bu ya. Iya Pak Akbar.